Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidha. Umat sedharma yang berbahagia, puja stuti pangayu bagia, marilah senantiasa kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita senantiasa dilimpahkan keselamatan dan kesejahteraan. Pada kesempatan ini, kami kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kecamatan Penebel pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan akan mengajak umat sedharma untuk berdharma yatra sekaligus mengenal Pura Sadkayangan Jagat Bali, Pura Luhur Batu Kau. Pura Luhur Batu Kau terletak di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Lokasi pura ini tepat berada di kaki Gunung Batu Kau yang dikitari oleh Tape Wano Mahawano atau hutan lindung Gunung Batu Kau yang asri. Berjarak sekitar 21 km dari kota Tabanan dan 43,2 km dari kota Denpasar. Pura kuno ini menjadi salah satu pusat spiritual Hindu di Bali maupun Nusantara. Status Pura Batu Kau ini adalah sebagai Pura Kayangan Jagat, yaitu pura milik seluruh umat Hindu dimanapun berada. Selain itu, juga termasuk Pura Sadkayangan, Pura Padmobuana di arah barat, serta termasuk cagar budaya karena pura ini banyak memiliki tinggalan sejarah yang memiliki arti penting bagi peradaban Bali dan juga peradaban Hindu Nusantara. Berbicara mengenai sejarah Luhur Batu Kau, maka tidak dapat diketahui tahun pasti berdirinya pura ini. Namun, keberadaan pura ini dapat dilacak melalui beberapa sumber. Dapat dilihat melalui komparasi gaya pengarcaan dan cerita rakyat mengenai keberadaan pura. Purana Pura Batu Kau menyatakan bahwa Pura Batu Kau memiliki keterkaitan erat dengan proses penyeimbangan alam Bali. Secara lebih lanjut, dalam proses penyeimbangan itu dikatakan bahwa Hyang Betara Pasupati memotong Gunung Mahameru pada hari Kamis Kliwon Wuku Merakeh Tilem Sasih Karo tanggal 1 Rah 1 tahun Isa ke-11. Potongan Gunung Mahameru dipecah menjadi 4 dan ditempatkan untuk menyeimbangkan alam Bali. Proses penempatan ini menjadikan Gunung Batu Kau sebagai gunung yang berada di arah barat serta menjadikan Pulau Bali selamat dan sejahtera. Lontar Kusumadewa dan Usahana Bali menyebutkan bahwa Pura Batu Kau adalah Sadkayangan Jagat Bali. Pura Batu Kau mengalami perbaikan pada pemerintahan Sri Wiradalem Kesari. Kemudian pada masa pemerintahan Sri Maharaja Dharma Udayana Warmadewa, diperintahkanlah Empu Kuturan untuk menata kehidupan beragama di Bali. Penataan yang dilakukan oleh Empu Kuturan menyebabkan bersatunya agama dalam paham Trimurti, lahirnya desa Pekraman, Kayangan 3, dan upacara pedagingan. Penataan yang dilakukan oleh Empu Kuturan berpengaruh pula bagi Pura Batu Kau. Semenjak kedatangan Empu Kuturan, Pura Batu Kau ditata kembali dengan cara penambahan Pelinggih Meru, gedong salu panjang, lengkap dengan pedagingan dan upacara lainnya. Khusus untuk pelaksanaan upacara di Batu Kau dipercayakan secara penuh pada Karihinan Kabayan, dibantu oleh penyarikan, pasak, kasinoman, mangku benda, dan perbali. Hal itu dilaksanakan pada tahun Saka 933 dan berhasil menjadikan Bali sejahtera. Pemujaan di Pura Batu Kau tetap berlanjut baik saat kedatangan Arya Majapahit ke Bali hingga pemerintahan dinasti Dalem di Bali. Saat itu, Arya Kencang ditugaskan oleh Mahapatih Gajah Mada di Pucangan atau Buahan
menjalin hubungan baik dengan Kebayan Wayang Gede sebagai pengemong pura luhur Batu Kau. Atas sikap yang saling mengasihi serta secara bersama menghaturkan bakti, maka kerajaan menjadi sejahtera. Umat sedharma yang berbahagia, terkait dengan Istadewata yang berstana di Pura Luhur Batu Kau ini berdasarkan Purana Pura Luhur Batu Kau dan secara turun-temurun diyakini oleh penyungsung Pura Luhur Batu Kau ini ialah Ide Sang Hyang Tumuwuh yang juga dikenal sebagai Penembahan Sakti Penataran Bali. Umat sedharma yang berbahagia, terkait dengan Istadewata tersebut tiada lain adalah perwujudan dari Ide Sang Hyang Widiwasa yang mana diyakini secara turun-temurun sebagai Penembahan Sakti Penataran Bali. Terkait dengan konsep Padma Buana, maka Istadewata yang berstana di Pura Luhur Batu Kau adalah Dewa Mahadewa, yaitu Dewa Penguasa Arah. Dalam konsep Sadwinayaka, terkait dengan 6 tempat pemujaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sadkertih, maka Pura Batu Kau adalah pusat pelaksanaan Yadnya Warnakertih, yaitu upaya untuk menjaga kesucian dan pelestarian hutan. Sehingga gelar beliau yang berstana di Pura Luhur Batu Kau ini adalah Ide Sang Hyang Tumuwuh. Istadewata tersebut sejatinya adalah manifestasi dari Ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu perwujudan Sang Hyang Siwa yang agung, yang menguasai bumi dan segenap alam semesta, yang memberikan kesejahteraan, kesuburan lahan pertanian, dan tumbuh-tumbuhan. Maka seluruh perahyangan suci yang ada di sekitar Pura Luhur Batu Kau ini sejatinya sangat terkait dengan dunia pertanian, karena memang keterkaitan pura ini dengan dunia pertanian sangat terkait erat. Pura Batu Kau ini merupakan kayangan jagat sebagai sungsungan seluruh umat Hindu dimanapun berada. Pura Batu Kau ini memiliki tinggalan arkeologis seperti arca-arca kuno bergaya dinasti Warmadewa serta tempat pemujaan masyarakat megalit yang kini masih dipertahankan sebagai ciri khas dari Pura Luhur Batu Kau. Menurut Purana Pura Luhur Batu Kau dan Kuna Dreste yang diyakini sejak zaman dahulu dan masih lestari hingga saat ini, maka Pura Batu Kau memiliki beberapa pura yang disebut sebagai jajar kamiri, yaitu Pura Luhur Muncaksari, Tambo Waras, Pura Besi Kalung, Pura Petali, Pura Batu Salahan, dan Pura Bukit Batu Lumbang. Umat sedharma, terkait dengan pemujaan Istadewata di Pura Luhur Batu Kau, maka dibangunlah plinggih-plinggih sebagaimana pada pura umumnya. Nah, fungsi di sini adalah sebagai media menghubungkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ide yang Paramokawi. Nah, pada Pura Luhur Batu Kau maka dibangun konsep sesuai dengan pura pada umumnya, yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama Kaniste, Madya, dan Utama Mandala, serta dikitari juga dengan Pura Pasanakan. Pada Niste Mandala terdapat bangunan penunjang seperti Wantilan, Balai Pesandekan, Sekretariat, Balai Pejagaan atau Pos Pejagaan, Balai Paciringan atau toilet, dan halaman parkir. Kemudian pada pojok barat daya terdapat Balai Kukul, dan sebelum menuju Madya Mandala terdapat Candi Bentar yang di bagian depannya terdapat pelinggih pengapit lawang. Masuk menuju Madya Mandala terdapat beberapa bangunan suci, diantaranya Balai Sake 18
yaitu balai bertiang 18, disebut sebagai balai pegat. Fungsinya untuk tempat membuat upekara, serta pada bagian hulunya sebagai balai peselang saat dilangsungkan upacara besar. Kemudian pada halaman tengah terdapat sebuah pelingih Padmasana. Dulunya ada pohon besar, namun telah tumbang. Di lokasi inilah penanaman Pancadhatu dilakukan. Pelingih itu kemudian disebut pelingih Pusering Jagat. Di bagian barat terdapat Balai Saka 20 yang disebut sebagai Balai Agung. Fungsi Balai Agung sebagai tempat metegak gede, mede, dan nunas sabda saat nyanyian. Dilanjutkan kemudian di depan Padmasana ada bangunan Balai Sakepat yang disebut Balai Tirta, yaitu tempat tirta prayasita untuk umat yang akan bersembahyang. Di depan Balai Sakepat di sisi selatan sebelah timur Candi Bentar terdapat Balai Gong, dan di bagian baratnya ada Balai Sakepat atau Balai Marga yang kini digunakan sebagai Balai Dana Punya. Berlanjut menuju utama Mandala yang berada di halaman yang agak tinggi dengan menapaki beberapa anak tangga, kemudian melewati Candi Bentar, maka sampailah kita pada utama Mandala. Pada bagian utama Mandala ini terdapat beberapa pelingih. Yang pertama, Candi Prasada Tumpang 7 merupakan pelingih utama, lingih penembahan sakti penataran Bali atau Sangyang Tumuh. Di depan pelingih ini terdapat 2 buah Padma Capah sebagai pengapit lawang. Di arah barat Candi Utama terdapat beberapa pelingih, di antaranya Candi Tumpang 3, lingih Ratu Dewayan, Padma, lingih Karinan Kebayan Wongaya Gede, Meru Tumpang 7, Stana atau lingih Ratu Demade, Balai Sakepat yang disebut sebagai Balai Aket, Meru Tumpang 5 sebagai pelingih Ide Ratu Made Kobetan, Meru Tumpang 3 lingih Ratu Mas. Di sisi selatan Gedong Tarib, lingih Pengayatan Pakendungan, Gedong Bate, lingih Kerinan Cekorde Tabanan, dan di sebelah selatannya lagi ada bangunan yang sama, Gedong Bate, lingih Karinan Cekorde Badung. Kemudian dilanjutkan lagi di sisi sebelah timur Candi Utama terdapat beberapa bangunan pelingih, di antaranya Candi Tumpang 3 utawi Stana Ratu Ayu Mas Layang Petak, Padma, linggih Ratu De Bagus Panji, kemudian Gedong Tarib, linggih Arya Kasunaran, Balai Tajak, linggih Sangyang Arya, Bebaturan, linggih Kampuh Kebayan Uwong Aya Gede. Kemudian terdapat Balai Sakesia yang disebut Balai Singasari, Meru Tumpang 5, linggih atau Stana Ratu Ngejawa Ngebaliang, Meru Tumpang 5, linggih Ratu Mas, dan dilanjutkan yang paling selatan Meru Tumpang 3, linggih Taksu Jagat. Kemudian dilanjutkan pada halaman tengah yang ada di depan Candi Utama terdapat beberapa bangunan suci dan bangunan pelengkap yadnya, yaitu
Yang pertama, Balai Sekepat sebagai Balai Plah-Pah. Gedong rong dua, Stana atau linggih manik galih lan rambut sedana. Balai Sakenem yang disebut sebagai Balai Panggungan. Dan paling selatan ada Balai Sakenem, tempat menabuh gong due pura luhur Batu Kau. Umat Dharma mengenai Dane Jero Mangku sebagai jan banggul yang ngayah di pura luhur Batu Kau, yang sering disebut Idenak Lingsir, itu bernama Igede Cepet Teken. Tanggal lahir wong ayu gede 10 Oktober 1943, dan beliau sendiri mulai ngayah menjadi pemangku atau mulai di Winten yaitu tahun 1999. Berikut kami perkenalkan Pura Pesanakan yang diareal Pura Batu Kau. Kami mulai dari paling ujung selatan sebelum memasuki kawasan suci Pura Batu Kau. Di sisi timurnya terdapat sebuah pura yang disebut dengan Pura Jero Taksu. Pura ini adalah tempat pertama yang dituju ketika bersembahyang ke Pura Batu Kau. Pura ini adalah tempat memeriksa atau menguji umat yang akan tampil ke luhur. Di sana terdapat pelinggih Padmasari, linggih Ida Betara Taksu. Kemudian dilengkapi pula dengan Balai Pesandekan. Lalu terdapat juga pelinggih Beji Jero Taksu. kemudian naik ke utara, ada batas suci pura yang ditanai dengan candi besar. Wilayah itu disebut dengan Tatirah Suci, yang ada di sebelah utara Yek Genuk, yang mana terdapat 2 buah Padmasari, linggih Pengapit Lawang. Kemudian melewati jalan menanjak hingga bertemu sebuah pura yang ada di sebelah barat. Pura itu disebut dengan Pura Jero Penyaum. Pura ini adalah tempat melaksanakan upacara pesaban saat semua tanaman padi di sawah sedang mekumejaum atau bersemai. Terdapat pelinggih Padmasana, linggih Jero Penyaum. Terdapat juga Balai Sakenem sebagai Balai Gong. Di sebelah timur pura terdapat Saren Kangin yaitu pelinggih Taman Beji. Di pelinggih Taman Beji terdapat 2 Padmasari yaitu pelinggih Idarati, Taman Beji, dan Dewi Gangga. Di sebelah barat terdapat Balai Sakenem disebut Balai Pangyasan. Dan di sebelah selatan juga ada Balai Sakenem yang disebut Balai Pesandekan. Terdapat juga Balai Sakepat yang disebut Balai Pangantep atau Balai Pawedan. Kemudian di sisi timur terdapat pancoran yang disucikan Itari Tembok Penyengker yang disebut sebagai Beji Luhur. Sedangkan di sisi selatan terdapat 6 pancoran yang digunakan untuk melukat umat yang akan tampil yang disebut dengan Beji Pakoleman. Di sebelah selatan Pura Beji terdapat telaga yang merupakan lambang Danau Tamblingan. Di tengahnya terdapat 2 buah pelinggih yakni Padma Linggih, Pasimpangan Danau Tamblingan, dan Gedong Rong Dua Linggih Catu Meres dan Catu Mujung. Di sebelah barat daya masuk ke dalam terdapat pelabuhan pura yaitu Pura Dalam Watu Kau. Pada bagian utama mandala terdapat Gedong Linggih Ida Betara Dalam, dan sebelah timurnya ada Padmasari Linggih Ida Betari Duga. Dilengkapi pula dengan Balai Sakaulu yang disebut Balai Pesandekan dan Balai Sakepat disebut Balai Panganteban. Sedangkan pada Madya Mandala terdapat Balai Sakenem yang disebut Balai Gong. Selanjutnya kami perkenalkan Pura Jero Bambang, Pura Peta, dan Pura
utama mandala di sisi barat terdapat Balai Pasraman dan Pawargan Suci. Kemudian terdapat sebuah pura pasanakan yang disebut dengan Sarengkauh, tempat melaksanakan pakelem saat sasih kapat dan upacara pakelem Mapatirta pada sasih kalima. Pada pura tersebut terdapat palinggih babaturan batu yang disebut palinggih pasanak Ceru Bambang. Yang terdapat palinggih Patmesari dan Patmu Pangapit Lawang, Balai Penghujan, Balai Gong, dan Balai Api. Pura ini tempat memohon kehidupan segala macam tanam-tanaman yang diatur oleh Hide Sangen Tumuluh. Itu sebabnya setiap pasedahan wajib melakukan upacara pasaban di pura ini. Ke arah selatan dari Pura Pangubengan terdapat Pura Pasanakan yang disebut Pura Jero Petanan. Pura ini terdapat palinggih Patmesari linggih Ide Ratu Sedahan Madi Petanan, Patme linggih Ide Betara ring Puncak Kedaton, dan Patme linggih Luhur Tamblingan, dilengkapi Pura Balegong. Pura ini tempat melakukan pasaban pada waktu musim terang atau kemarau. Di arah timur laut utama Mandala terdapat Pura Jero Sasah yang terdiri dari bebaturan linggih Sedahan Degdeg, bebaturan linggih Ramut Sedana Manik Galih, bebaturan linggih Jero Wayang. Pura ini digunakan saat sedang mulai nyasahang buleh, yaitu mulai menanam benih padi pada petak-petak sawah. Pura ini juga dilengkapi dengan balai sekenem, yaitu balai pesandekan, dan di halaman luarnya terdapat 2 balai sekepat, yaitu sebagai balai gong dan balai api. Dan selanjutnya kami memperkenalkan gedung simpen Pura Gaduh, dan di Madya Mandala terdapat Pura Pengakan Pasa. Ada satu buah gedung di sebelah timur utama Mandala yang disebut Gedung Persimpenan, yaitu tempat menyimpan segala jenis busana Ida Panembahan dan pelinggihnya. Di Madya Mandala sisi sebelah barat terdapat Jineng, yaitu tempat menyimpan padi sebagai tempat penyimpanan sarin daun. Kemudian di sebelah barat Jineng tersebut terdapat palebahan yang disebut Palinggih Gaduh. Palinggih ini merupakan tempat berstananya Ida Betara Panembahan naik turun pada saat dilaksanakan Karya Agung dan sesaat akan melakukan pemelastian ke Beji Agung di Tanah Lot atau di Pekiesan Yeho. Di depan Palinggih Gaduh terdapat Balai Sakopat yang disebut Balai Pekemitan. Lalu di sisi sebelah timur Jineng terdapat palebahan yang disebut Pengakan Pasa, di mana terdapat pelinggih bebaturan tempat melaksanakan upacara Marebu Pula, dan dilengkapi pula Balai Sakopat yang disebut Balai Pakemitan. Terkait dengan pengaji yang ada di Pura Luhur Batu Karu yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Puraspati Umanis Dungulan atau Umanis Galungan. Setiap hari suci ini dilakukan upacara piodalan jelih. Tidak ada istilah piodalan tidak jelih. Pada saat odalan ini dilangsungkan selama 3 hari. Adapun rangkaian upacara yang dilaksanakan terkait odalan ini adalah dimulai dengan menancap penjor, nimpuk, mengolah atau memasak daging untuk upacara. Dilakukan dengan maklemikian, pecaruan, dan memasang wastra. Saat hari galungan dimulai dari matahari terbit dilakukan upacara nur, kemudian ngaturang sodarayunan, racem, dan samlehan. Ketika Ida Betara sudah berstana di Balai Singasari, dilanjutkan dengan ngabejiang atau mapahning di Kume. Pada hari puncak Pujawali diawali dengan pangredanan dan patetangi. Dilanjutkan dengan mepurwa daksina yang diiringi dengan rejang penyongsong. Dilanjutkan dengan ngelinggihang Ida Betara di Pelinggih Agung. Barulah dihaturkan Pujawali dan padudusan.
Sore harinya dipersembahkan rejang ngababin, dilanjutkan dengan ngaturang piodalan yang diiringi dengan rejang nyaksi, ngider kidung, ngantep akad. Diteruskan lagi dengan melaksanakan ngider buana di pengubengan, dijabe sisi dan dilanjutkan dengan metegak gede. Warga desa diperkenankan untuk melakukan upacara merebukula di Pura Pangangkan Pasek. Kemudian Ida Batara melakukan penyejeran selama 3 hari dengan menghaturkan upacara penganyar. Pada hari ketiga dilakukan upacara penganyar yang dilengkapi dengan rejang paileh, rejang pemendak mulai dari Nista Mandala menuju Utama Mandala. Setelah itu dilanjutkan dengan nyanjan, nunas baos, memica manik galih, ma biasa dan ngelebar. Selain puja wali, ada juga beberapa pengaji lainnya, iaitu upacara mepekelem saat purnama kapat, upacara mapak toya di Sungai Yahmawa saat purnama kelima, upacara mapak angin saat purnama keulu. Ada juga pengaji yang terkait dengan kertemasa atau musim bercocok tanam yang diadakan pula pengusaban di Pura Pasanakan, iaitu saat mulai mengairi sawah dilakukan upacara pengusaban di Pura Jero Petangan. Saat mulai menanam benih dilakukan pengusaban di Pura Jero Sasah. Pada saat padi makum jaung diadakan pengusaban di Pura Penyaum. Dan pada saat padi sudah ngubing dilakukan upacara pengusaban di Pura Pangubengan. Ada juga pengaji ngedah sewarsa, iaitu upacara yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dilakukan upacara melasti ke Pura Tanah Lot. Dilakukan juga upacara yatnya Sat Kerti, iaitu warna kerti, dengan melakukan upacara mede atau ngelawa. Ada juga yatnya yang terjadi pada kondisi tertentu yang membuat kesucian pura ternoda, seperti pecaruan warna kertih, seperti upacara balik sumpah apabila ada orang yang meninggal di tengah hutan. Begitu juga jika ada yang meneteskan darah di areal pura, maka wajib dilakukan upacara melabuh bentuk. Jika ada keributan atau pertikaian di pura, harus melakukan pemerayas cita. Dan jika ada pelingih yang ditimpa oleh pohon, anjing beranak di pelingih, maka dilakukan upacara pecaruan karipu bayo. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pemujaan di Pura Luhur Batu Kau. Terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh semua umat, yaitu bagi keramo pengempon yang belum melakukan upacara merebukula di Pura Pagakan Pasek, maka dilarang mengaturkan ayah-ayahan di perayangan Luhur Batu Kau dan juga naik ke atas Balai Agung. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, dan memiliki anak yang belum tumbuh gigi pertama, tidak diperkenankan ke pura. Begitu juga kepada anak yang belum tanggal gigi susunya, juga tidak diperkenankan ke pura. Orang yang sedang kecundakan, orang gila, orang yang berpakaian tidak sopan, juga tidak boleh memasuki areal pura. Adapun larangan menghaturkan upacara yang berisi daging sapi dan yang memakai sarana palem tidak diperkenankan dibawa ke areal pura. Batasnya dimulai dari Candi Bentar. Umat sedharma, demikianlah Dharma Yatra dan sekelumit informasi yang dapat kami sampaikan.
dari kelompok kerja penyuluh agama Hindu Kecamatan Penebel pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Kami sadari masih banyak kekurangan dalam penyajian ini, dan atas kekeliruan dan ketidaksempurnaan sajian kami ini, kami mohon maaf. Mari kita tingkatkan serada bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi untuk mohon keselamatan dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi 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 Om. Thank you.